Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Novia Zumratul Amanah. I'm from English Education Class 6B. Will explain the answer to the Psycholinguistic Final Exam. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 yang berbunyi, pada komponen pengajaran bahasa diuraikan 5 komponen minimal yang harus ada pada pengajaran bahasa. Sebutkan dan uraikan. Nah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Menurut Stevens 1983 mengemukakan bahwa komponen pembelajaran bahasa itu sangat kompleks. Semua unsur yang mempengaruhi pengajar dan pembelajar dan relevan dengan pengajaran bahasa dapat diterima sebagai komponen teori pembelajaran bahasa. Sebagai abstraksi dari unsur-unsur yang mempengaruhi pembelajaran bahasa, Stevens mengemukakan ada 12 komponen pokok minimum yang harus ada. Nah, menurut pendapat Stevens, itu ada 12 komponen pokok minimum yang harus ada dalam pembelajaran. Namun, jika dicermati lagi, ke-12 komponen yang dikemukakan oleh Stevens tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 5 komponen umum. Nah, yang pertama yaitu kebijakan dan tujuan. Nah, kebijakan dan tujuan merupakan komponen yang menentukan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional di Indonesia, sehingga bahasa tersebut wajib diajarkan mulai dari jenjang pendidikan terendah hingga perguruan tertinggi. Nah, bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional juga digunakan untuk acara-acara formal seperti kita di sekolah, seperti rapat, itu kita semuanya memakai bahasa Indonesia. Walaupun komponen ini sangat memberikan keleluasaan terhadap pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia, bukan berarti menganaktirikan pembelajaran bahasa daerah dan bahasa asing. Pembelajaran kedua bahasa ini dapat terus dilaksanakan demi kepentingan peserta didik dan pelestarian bahasa tersebut. Tujuan dari pembelajaran ini menggambarkan perilaku yang diharapkan dikuasai oleh pembelajar yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotoris. Komponen yang kedua adalah materi. Desain kurikulum biasanya membicarakan unsur seleksi yang gradasi bahan. Kurikulum yang biasanya berdasarkan aspek kebahasaan sudah mulai disusul dengan kurikulum yang berdasarkan situasi, yaitu bahan pengajarannya diseleksi dan digradasi menurut topik, tema, dan situasi. Dalam pembelajaran bahasa, pembelajar memerlukan seperangkat bahan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya dan serasi dengan desain kurikulum serta pandangan tentang pedagogi metodologi. Secara pedagogis, materi pembelajaran tidak boleh menimbulkan bias pendidikan, yaitu menimbulkan dampak negatif yang disebabkan oleh materi. Nah, contoh materi yang tidak boleh menyuburkan pertentangan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Secara metodologis, materi disusun berdasarkan tingkat kesulitannya, kebersambungannya, dan kebutuhan atau keselesaiannya. Komponen selanjutnya yaitu metodologi. Memilih jenis, tipe, model, atau teknik pengajaran bagi pengajar berpengalaman sering dilakukan secara intuitif. Akan tetapi, sebenarnya terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan para pengajar, yaitu yang pertama, umur pembelajar, yang kedua, tahap penguasaan bahasa, yang ketiga, tujuan pendidikan, yang keempat, keterlibatan pembelajar, yang kelima, status bahasa pengantar atau bahasa ibu, dan yang terakhir, status bahasa sasaran atau bahasa kedua. Semua hal tersebut merupakan implikasi dari pemahaman teori belajar dan faktor-faktor yang harus diperhatikan pada pemerolehan bahasa. Nah, pendekatan pembelajaran bahasa adalah kesepakatan terhadap suatu pandangan mengenai bahasa atau pengajaran bahasa tertentu. Komponen selanjutnya adalah manusia. Nah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Brown 1987 bahwa faktor manusia yang terdiri atas pembelajar dan pengajar merupakan faktor yang harus mendapatkan perhatian serius dalam proses pembelajaran bahasa. Efektivitas pembelajaran bahasa sampai pada batas-batas tertentu bergantung pada guru. Karena ini pendidikan guru baik secara in-service training maupun on-service training menjadi faktor penting pula. Untuk dapat berperan maksimal, guru harus memiliki keterampilan, informasi, dan teori. Keterampilan meliputi penguasaan bahasa yang diajarkan, teknik pengajaran, dan lain-lain.
Dan pembelajar yang merupakan fokus utama pembelajaran adalah individu yang unik. Dalam hal ini, perlu diasumsikan bahwa semua pembelajar pada dasarnya mempunyai potensi untuk belajar bahasa. Komponen yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan unsur yang mempunyai berbagai manfaat. Yang pertama, untuk memberi balikan yang sangat penting pada penilaian proses belajar, kemajuan perubahan kondisi, dan untuk memberi informasi kepada semua pihak yang terlibat dalam proses belajar mengajar. Dan yang kedua, untuk kepentingan administrasi lembaga penyelenggara proses pengajaran, seleksi untuk kepentingan pendidikan lanjutan, pemberian ijazah atau sertifikat. Dalam buku petunjuk pelaksanaan penilaian yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Menengah Umum, dikemukakan prinsip-prinsip evaluasi yaitu menyeluruh, berkesinambungan, berorientasi pada tujuan, objektif, terbuka, bermakna, sesuai, dan mendidik. Soal nomor 2 yaitu pada sumbangan psikolinguistik terhadap pengembangan metode pengajaran bahasa adalah pembahasan mengenai dasar-dasar psikolinguistik, teori bahasa dan teori belajar bahasa, dan dikembangkannya metode alamiah dan metode respons fisik total. Jelaskan dan berikan contoh penerapan metode tersebut. Nah, di sini dibagi menjadi dua, yaitu metode alamiah dan metode respons fisik total. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metode alamiah. Metode alamiah ini dikembangkan oleh Tracy D. Terrell, 1976, seorang ahli bahasa dari Universitas California. Prinsip-prinsip psikolinguistik pembelajaran bahasa menurut metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penguasaan bahasa lebih banyak bertumpu pada pemerolehan bahasa dalam konteks yang alamiah dan kurang pada pembelajaran aturan-aturan gramatika yang secara sadar dilakukan satu persatu. Metode yang kedua, pembelajaran bahasa merupakan upaya mengembangkan kompetensi komunikatif, yaitu kemampuan untuk memahami tuturan penutur asli dan apabila berbicara dapat dimengerti oleh penutur asli tanpa kesalahan yang dapat mengganggu arti yang dimaksud. Yang ketiga yaitu mengutamakan komprehensif sebelum produksi. Dan yang keempat, yang terakhir, model teoritis yang mendasari metode alamiah adalah 5 hipotesis monitor yang dikemukakan oleh Krashen. Teori monitor terdiri atas 5 hipotesis utama, yaitu yang pertama, hipotesis pemerolehan pembelajaran, yang kedua, hipotesis urutan alamiah, yang ketiga, hipotesis monitor, yang keempat, hipotesis masukan, dan yang terakhir, hipotesis saringan efektif. Nah, model monitor ini membedakan antara pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Pemerolehan mengacu pada kemampuan linguistik yang telah diinternalisasikan secara alamiah, yaitu tanpa kesadaran dan memusatkan pada bentuk-bentuk linguistik. Pembelajaran dilakukan dengan sadar dan merupakan hasil situasi belajar formal. Menurut hipotesis ini, contoh pemerolehan bahasa adalah anak kecil dalam usaha menguasai bahasa pertamanya. Nah, untuk contoh pembelajaran bahasa adalah ketika orang dewasa ingin menguasai bahasa kedua, maka dia akan melakukan belajar bahasa. Metode yang kedua yaitu metode respon fisik total. Nah, metode ini pertama dikembangkan oleh seorang psikolog dari San Jose State College, Amerika Serikat, James G. Astor, 1966. Landasan psikolinguistik metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, asimilasi informasi dan keterampilan bisa ditingkatkan secara signifikan apabila kita memanfaatkan sistem sensori kinetik. Yang kedua, keterampilan komprehensif harus jauh-jauh lebih dulu dikuasai sebelum orang belajar berbicara atau produksi. Dan yang ketiga, karena arti kata dikemukakan dalam bentuk aktivitas fisik, tidak diperlukan terjemahan ke dalam bahasa pembelajar. Dan yang terakhir, dalam metode ini pembelajar tidak diberi PR atau pekerjaan rumah, meskipun tidak dilarang juga. Bahkan koreksi atau pembetulan hanya dilakukan pada saat dan dengan cara yang tepat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa kesalahan merupakan gejala yang wajar bagi pembelajar. Nah, pekerjaan rumah atau PR dan koreksi yang tidak tepat hanya memberikan beban tambahan kepada pelajar. Sesuai dengan teori belajar,
Bahasa yang mendasarinya, kaitan antara gerak tubuh dan penguasaan bahasa menjadi fokus dalam pemilihan teknik pembelajaran yang dikembangkan. Situasi kelas dapat dijadikan media pembelajaran, tetapi yang ideal, metode ini mempersyaratkan kelas yang luas yang dapat diubah-ubah sesuai dengan situasi yang sedang diperagakan. Contoh teknik pembelajaran metode ini dapat dicermati dari teknik yang telah dilakukan Asher, yaitu untuk mengajarkan kata abstrak pemerintahan, keadilan, dan gaji, dibuatlah kartu kecil atau flashcard. Nah, kosakata abstrak tersebut ditulis pada kartu kecil tersebut dengan huruf yang sesuai. Kemudian di balik kartu itu diberi arti katanya dalam bentuk terjemahan. Nah, cara pengajarannya ialah dengan meminta pembelajar memberikan kartu tersebut kepada temannya. Contohnya, bila berikan pemerintahan kepada Heru. Nah, pemerintahan tadi kayak kertas tadi yang punya Bella diberikan kepada Heru. Lalu, Heru terima dan letakkan pemerintahan di kepalamu. Nah, dalam kata perintah ini, Heru diminta meletakkan kata pemerintahan dari Bila itu di atas kepalanya. Dan lalu kalimat selanjutnya yaitu berikan gaji kepadaku. Anas tempatkan keadilan di atas buku merah itu. Kemudian ambillah gaji dariku dan berikan pada Rashidah. Nah, seperti itu contoh dari metode respon fisik total. Pertanyaan terakhir yaitu, pada sumbangan psikolinguistik pada pengajaran keterampilan berbahasa dibahas sumbangan teori, pemahaman, teori mendengarkan selektif, teori produksi ujaran, teori penyangkalan, teori ambiguitas, teori fitur pembeda bunyi, teori kontinuitas, dan teori direkti dan komisif pada pembelajaran keterampilan berbahasa. Jelaskan dan berikan contoh penerapan teori-teori tersebut. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori pemahaman. Dalam teori pemahaman ada dua pendekatan dalam pemahaman atau comprehension. Yang pertama yaitu pendekatan sintaksis dan yang kedua pendekatan semantik. Melalui pendekatan sintaksis, pemahaman tersebut dilakukan dengan pertama-tama mendasarkan diri pada struktur kalimat. Pemahaman dilakukan dengan mengenali bunyi, kata, dan maujud yang terdapat dalam kalimat untuk menangkap makna pernyataan yang terkandung dalam kalimat tersebut. Sedangkan pemahaman dengan pendekatan semantik berarti bahwa pemahaman tersebut dilakukan dengan memberikan penafsiran makna pernyataan kalimat yang diterimanya berdasarkan konteks, fakta, dan fungsi, baru kemudian mengidentifikasi bunyi, kata, dan konstituen yang mendukung penafsiran tersebut. Contohnya, seperti guru memberikan tugas dimulai dari mencari teks, lisan, atau tulisan dengan cara tertentu. Selanjutnya siswa ditugasi untuk memahami proposisi yang terkandung di dalamnya dengan pendekatan yang sudah diterimanya. Teori yang kedua yaitu teori mendengarkan selektif. Nah, teori ini bermanfaat untuk pembelajaran menyimak dan berbicara secara integratif. Berdasarkan teori ini, pembelajaran menyimak dan berbicara dikemas secara integratif. Situasi akan menyerupai situasi kebahasaan yang nyata, tidak artificial. Nah, contohnya, terdapat suatu fenomena yang merupakan penjelajahan khusus terhadap teori persepsi ujaran adalah cocktail party phenomenon atau fenomena pesta minum. Dalam teori ini dibayangkan seseorang yang berbicara kepada orang lain dalam situasi pesta yang sangat ramai. Ternyata orang yang diajak berbicara tersebut masih dapat memahami kata-kata yang digunakan mitra bicaranya atau temannya yang mabuk tadi. Ini terjadi karena pendengar melakukan kegiatan mendengarkan selektif. Teori yang ketiga yaitu teori produksi ujaran. Teori ini bermanfaat dalam mengajarkan berbicara dan menulis. Teori ini menyatakan bahwa produksi bahasa melibatkan dua aktivitas utama yaitu perencanaan dan pelaksanaan dalam berbicara. Contohnya, seorang penutur terlebih dahulu merencanakan bagaimana dia bertutur untuk mempengaruhi mental pendengarnya. Kemudian ia melaksanakan dengan mengeluarkan segmen bunyi, kata, frasa, dan kalimat. Teori yang selanjutnya yaitu teori penyangkalan. Teori penyangkalan atau denial merupakan bentuk pernyataan khusus. Penyangkalan seperti suposisi dengan pembatalannya merupakan satu kesatuan.
Penyangkalan membiarkan informasi lama dan menegaskan informasi baru. Contoh kalimatnya yaitu, ingat, kemarin ketika saya berkata kepada Anda adalah John yang memukul Bill. Baiklah, saya salah. Dalam kalimat yang kedua, terdapat pernyataan bahwa adalah John yang memukul Bill itu tidak benar. Lalu apa yang ingin dibatalkan? Apakah John melakukan sesuatu tetapi bukan memukul Bill? Apakah John memukul seseorang tetapi bukan Bill? Apakah sesuatu terjadi tetapi bukan pemukulan Bill oleh John? Dalam pernyataan itu, penutur ingin menyatakan bahwa given information bahwa X memukul B adalah benar dan membatalkan new information bahwa X adalah John. Teori yang selanjutnya yaitu teori ambiguitas. Dalam penggunaan bahasa sering dijumpai penggunaan kalimat-kalimat yang ambigu. Dalam pembelajaran bahasa, guru harus berusaha untuk mengajak pembelajar memahami dan berlatih membuat kalimat-kalimat ambigu tersebut agar pada saat diperlukan pembelajar sudah terbiasa menggunakannya. Kalimat ambigu itu tidak harus dihindari karena kita pasti akan menemukan kalimat ambigu pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, pada saat memimpin rapat dan pada rapat tersebut muncul pendapat-pendapat yang sulit dipertemukan. Seorang pemimpin rapat akan lebih baik menggunakan kalimat ambigu seperti, pendapat saudara kami pertimbangkan. Apakah pendapat tersebut akan digunakan? Belum tentu juga. Teori ambiguitas ini bermanfaat untuk menyusun dan memahami seleksi informasi yang perbedaannya sangat tipis. Teori yang selanjutnya adalah teori fitur pembeda bunyi. Teori ini bermanfaat untuk mengajarkan bunyi bahasa Indonesia. Beberapa bunyi dalam bahasa Indonesia sangat mirip, sehingga kedengarannya sama. Padahal bunyi-bunyi tersebut sebenarnya sangat berbeda. Contohnya bunyi F dan V. Bunyi S dan sh atau sy, sh. Guru akan dapat mengajarkan bunyi-bunyi tersebut dengan menggunakan fitur pembeda bunyi. Pengajaran bunyi seperti itu diperlukan untuk menjelaskan pemakaian bunyi dalam peristiwa komunikasi yang hampir sama tetapi sebenarnya berbeda. Teori yang selanjutnya adalah teori kontinuitas. Teori ini menyatakan bahwa penguasaan segmen bahasa berhubungan langsung dengan segmen bahasa yang sudah dikuasai. Teori ini bermanfaat dalam pengajaran bahasa Indonesia sesuai dengan kurikulum 1994. Dalam pengajaran kalimat, contohnya, terlebih dahulu diajarkan kalimat-kalimat sederhana dan selanjutnya diajarkan kalimat-kalimat luas yang terdiri atas 2 klausa, 3 klausa, 4 klausa, dan seterusnya. Teori ini juga yang mendasari dipakainya pendekatan spiral dan menggunakan pendekatan blok sejak kurikulum 1984 diberlakukan. Teori yang terakhir yaitu teori direktif dan komisif. Tindak ujar direktif diperoleh oleh anak terlebih dahulu dibandingkan tindak ujar komisif. Dalam pengajaran bahasa seperti itu, perlu dipikirkan tindak ujar apa yang perlu diajarkan terlebih dahulu dan tindak ujar apa yang perlu diajarkan kemudian. Untuk lebih mudahnya, tindak ujar direktif sebaiknya diajarkan terlebih dahulu, sedangkan tindak ujar komisif diajarkan kemudian. Contohnya, dari tindak ujar direktif yaitu anak 5 tahun sudah dapat meminta, menyuruh, dan melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Namun masih sulit mengizinkan seseorang atau membuat tindak ujar komisif. Berarti di sini sudah sangat terlihat sekali kalau tindak ujar direktif itu adalah ketika anak itu dapat meminta, menyuruh, dan melarang seseorang. Kalau tindak ujar komisif itu seperti mengizinkan seseorang atau seperti mengizinkan seseorang. Pada usia 7 tahun, anak sudah dapat menggunakan tindak ujar meminta, memerintah, melarang, dan mengizinkan, tetapi masih sulit membuat janji. Pada umur 7 tahun pun, anak itu sudah bisa menggunakan tindak ujar meminta, memerintah, melarang, dan ditambahkan lagi tadi mengizinkan, tetapi masih sulit dengan membuat janji. Di sini juga sudah terlihat kalau tindak ujar direktif itu harus diajarkan terlebih dahulu agar anak itu tidak bingung ke depannya untuk belajar bahasa tersebut. I think enough from me. Apabila ada kata-kata yang masih sulit dipahami dalam saya menyampaikan jawaban psikolinguistik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. I think enough from me.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.